Shalom keluarga Telios, keluarga istimewa di dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tentunya tetap dalam pemeliharaan, dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita tetap bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku, hari ini kita masuk dalam ibadah pencurahan Roh Kudus hari yang ke-9. Dan hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Ayub Melchior. Mari kita buka hati kita yang terbaik untuk Tuhan berbicara melalui hambanya. Pastikan hari ini saudara haus lapar akan Roh Kudus, akan firman-Nya yang akan menyejukkan jiwa kita, memberikan kekuatan kepada kita. Dan saya berdoa melalui firman ini kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Siapkan hatimu dan saya percaya hari ini saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita tidak pernah mengerti jalan-jalannya. Kita teguhkan, kita kuatkan iman kita, percaya kita kepadanya bahwa Dia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Amin Tuhan. Makasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, Serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri Genapi karya-Mu. serahkan diri Genapi karya-Mu. Jadikan Tuhan hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pengurapan Tuhan turun atas kami semua orang-orang yang mengasihi Tuhan, sehingga kami dimampukan melewati jalan-jalan yang kelam. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.
Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan yang empunya kerajaan dan kuasa. Sebab Tuhan yang empunya kemuliaan selamanya. Kemuliaan selamanya. Sebab Tuhan yang empunya kerajaan dan kuasa. Sebab Tuhan yang empunya kemuliaan selamanya. Kemuliaan selamanya. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan, kali ini kami akan menyanyikan satu pujian lama. Ya, kayaknya sekolah minggu. Kita dulu waktu sekolah minggu sama-sama dan kita ingat pujian ini. Saya percaya saudara tahu lagu ini dan biarlah lagu ini menjadi berkat sukacita bagi kita sekalian. Tidak usah takut, new normal. Semuanya akan berjalan dengan biasa saja. Memang memulainya agak berat, tapi pada akhirnya kita akan menyesuaikan. Kita bisa menyesuaikan karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Dari terbit sampai terbenamnya matahari, Tuhan memberkati, menyertai hidup kita. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saudaraku, hari ini kami rindu naikkan pujian lama karena kita cukup lama tidak nyanyi pujian yang lama. Tapi bukan berarti lama itu tidak punya kuasa. Karena setiap pujian yang diberikan kepada Tuhan Yesus pasti punya kuasa. Dan kali ini kami ada di ruangan doa kami, saudaraku. Kami di sini nanti di ruangan doa dan kami banyak mengalami mujizat pertolongan saat kami berdoa di ruangan ini. Bahkan berkat-berkat yang kami terima sebetulnya semuanya berangkat dari doa. Maka tidak ada satupun yang dapat kita banggakan, karena semuanya karena hanya anugerah dan kemurahan Tuhan.
Kalau saudara perhatikan di samping kiri saya, ini ada foto saya, istri saya sama orang tua kami yang sudah dipanggil Tuhan. Jadi mertua saya atau orang tua dari Bu Handa, beliau orang yang sangat mengasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur punya orang tua yang hebat, orang tua yang istimewa. Doanya luar biasa. Mungkin Bu Handa dapat berikan kesaksian sedikit saja tentang Bapak begitu supaya jadi berkat. Apa? Yang saya tangkap dari perjalanan hidup saya semenjak saya kecil hingga saya sekarang ini, dari seorang figur bapak saya, dia adalah pendoa yang luar biasa. Di masa lalunya dia memang belum kenal Tuhan, tapi dalam perjalanannya dia dipanggil dan pilih Tuhan untuk menjadi anaknya, sehingga dia merelakan dirinya untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Dia minta dibaptis, akhirnya dia mengenal Tuhan, dan perjalanannya bersama dengan Tuhan dia mengalami hal yang luar biasa. Banyak hal yang kami alami. Imannya itulah yang menjadi warisan yang kami tangkap sampai hari ini. Imannya yang luar biasa sehingga dia boleh mengalami Tuhan dalam hidupnya. Di masa hidupnya dia selalu menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Dia menyaksikan apa yang dia alami, dia menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami kepada semua orang. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, bahwa imannya adalah warisan yang terbaik yang kami terima sampai hari ini. Haleluya. Yang saya ingat adalah beliau selama hidup itu suka bersaksi. Ya, dia suka cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang perbuatan Tuhan, tentang keajaiban Tuhan. Setiap ketemu sama orang, beliau selalu bersaksi. Maka kami rindu hidup kami juga menjadi kesaksian. Maka kami hari ini mau memuji Tuhan. Memang hanya Yesus saja yang layak disembah. Seperti orang tua kami, dia selalu berkata bahwa biar selama kamu hidup, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan. Jadi kita tidak perlu mencari kemegahan diri, tapi nama Tuhan saja yang ditinggikan. Karena memang dia layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Dia harus makin bertambah dan kita harus makin berkurang. Amin. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan, salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Haleluya. Biarlah sekali lagi Tuhan Yesus yang makin tinggi dan kita semakin kecil di hadapannya, dan biarlah hanya kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudaraku, biarlah kita menjadi seorang hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu persiapkanlah dirimu di hari-hari ini menjadi seorang hamba yang berkenan kepada Tuhan, yaitu melekat dengan Tuhan. Kita mau belajar mengerti kehendak Tuhan, belajar mengerti setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Basuh aku Tuhan di dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah
dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Dengan roh Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, Kau Tuhan. emas, perak, dan permata tiada artinya. Ingin lebih dekat Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Engkau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Amin Tuhan. Jadikan ku hamba jadikan ku hambamu, ya Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku
kami, doa kami di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami Engkau pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi, memakai kami untuk menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan telah menyertai kita di sepanjang minggu ini. Sehingga sampai pada detik ini kita semua berada dalam keadaan yang baik. Kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Dan kita semua berada dalam keadaan yang tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Nah saudara-saudara, masih dalam tema besar kita bulan ini, yaitu kebangkitan dalam roh. Maka pada kesempatan malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul menjadi saluran kuasa Roh Kudus. Menjadi saluran kuasa Roh Kudus. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa Roh Kudus yang hadir di dalam hati dan batin kita adalah Roh Kudus yang membawa serta kuasa ilahi untuk memampukan kita sehingga kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi saksi-saksi Yesus Kristus yang efektif di dalam kehidupan kita maupun di dalam lingkungan kita. Nah, kesimpulan saya dari ayat ini adalah bahwa Roh Kudus yang ada di dalam Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah Roh Kudus yang tidak berdiam diri saja, tetapi Dia adalah Roh Kudus yang bekerja dan berkarya melalui saudara dan saya. Dia ingin bekerja melalui saudara dan saya untuk mengefektifkan kesaksian-kesaksian yang kita beritakan kepada dunia. Dia ingin bekerja melalui saudara dan saya untuk memimpin orang ke dalam kebenaran. Dia ingin bekerja melalui saudara dan saya untuk menginsafkan dunia akan dosa. Dia juga ingin bekerja melalui saudara dan saya untuk memberikan jawaban kepada persoalan-persoalan yang terjadi di dalam dunia ini. Dia juga ingin bekerja melalui saudara dan saya untuk mempertobatkan orang-orang berdosa. Dan dia juga ingin bekerja melalui saudara dan saya untuk menghibur orang-orang yang sedang kesusahan. Dan Roh Kudus juga ingin bekerja melalui saudara dan saya untuk menguatkan orang-orang yang lemah. Jadi kehadiran Roh Kudus di dalam pribadi saudara dan saya seharusnya menghasilkan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang nyata di dalam kehidupan kita terhadap orang lain. Tetapi kalau kita memperhatikan dengan jujur saudara-saudara, di dalam kehidupan orang Kristen, kita belum banyak menemukan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan orang percaya. Maksud saya, Roh Kudus berkarya melalui kehidupan orang-orang percaya. Kita mengambil salah contoh misalnya, dalam sebuah gereja yang jemaatnya sampai katakanlah ribuan orang, kita menemukan bahwa Roh Kudus hanya berkarya melalui satu atau dua orang. Tidak banyak orang Kristen yang benar-benar bisa menjadi saluran kuasa
Roh Kudus. Padahal Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus yang membawa serta kuasa ilahi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apa yang salah sehingga Roh Kudus, karya-karya Roh Kudus belum terlihat dalam kehidupan kita? Nah, banyak orang mungkin berpikir bahwa itu karena kita belum didiami oleh Roh Kudus. Itu karena kita belum dihuni atau belum ditempati oleh Roh Kudus. Namun kalau kita melihat dari Alkitab, sebenarnya pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus sudah hadir di dalam kehidupan kita. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya sebenarnya adalah bukan karena Roh Kudus belum hadir di dalam pribadi saudara dan saya. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah kita belum menjadi saluran kuasa Roh Kudus. Kita belum menyalurkan kuasa Roh Kudus itu. Kita belum menjadi wadah atau alat yang dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk mengekspresikan atau menyalurkan kuasanya itu. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan adalah, lalu bagaimana kita menjadi saluran kuasa Roh Kudus? Nah, dari kebenaran firman Tuhan, Alkitab memberitahu kita bahwa supaya kita dapat menjadi saluran kuasa Roh Kudus, kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah. Maksudnya adalah kita menyucikan anggota-anggota tubuh kita daripada yang jahat, sehingga Roh Kudus dapat mempergunakannya menjadi saluran-saluran kuasanya. Mari kita baca di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-21. 2 Timotius pasal 2 ayat 21, Alkitab berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi apabila kita menyucikan tangan kita dari yang jahat, apabila kita menyucikan bibir mulut kita dari yang kotor, apabila kita menyucikan pikiran kita daripada yang kotor, apabila kita menyucikan hati kita daripada yang jahat, maka anggota-anggota tubuh kita ini akan menjadi saluran-saluran kuasa Allah, akan menjadi alat-alat yang mulia di tangan Allah, yang dapat digunakan oleh Roh Kudus untuk menyalurkan kuasanya sebagaimana Roh Kudus kehendaki. Nah, mungkin saudara berkata atau bertanya kepada saya, Pak, kenapa kita harus menyucikan anggota-anggota tubuh kita? Alasannya sebenarnya sederhana, yaitu kalau Roh Kudus ingin bekerja melalui saudara dan saya, apanya saudara dan saya yang akan dia pakai? Jawabannya adalah dia akan memakai anggota-anggota tubuh saudara. Roh Kudus akan memakai pikiran saudara. Roh Kudus akan memakai bibir mulut saudara. Roh Kudus akan memakai tangan saudara. Roh Kudus akan memakai kaki saudara. Roh Kudus akan memakai telinga saudara. Dan Roh Kudus akan memakai mata saudara. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, mari kita lihat. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, Alkitab berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Pada saat saudara menyerahkan tangan saudara kepada Tuhan, dengan cara menyucikan tangan saudara dari perbuatan-perbuatan yang jahat, maka tangan saudara akan dipakai oleh Allah menjadi senjata-senjata kebenaran.
Pada saat saudara menyucikan bibir mulut saudara dari perkataan-perkataan yang kotor, dari perkataan-perkataan yang hina, dari perkataan-perkataan yang najis, maka Roh Kudus akan mempergunakan lidah dan bibir mulut saudara untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Pada saat saudara membersihkan pikiran saudara daripada pikiran-pikiran yang kotor, maka pikiran saudara akan menjadi alat Roh Kudus, menjadi senjata kebenaran Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi untuk menuntun dan memimpin orang ke dalam kebenaran. Saudara-saudara, di dalam pengalaman pribadi saya, mungkin saudara sudah pernah dengar kisah atau kesaksian saya tentang bagaimana saya dan istri saya, kami pernah bergumul untuk menolong seseorang yang memiliki sebuah pergumulan, yaitu masalah utang piutang. Kami berdoa supaya bagaimana Tuhan dapat menolong dia, tapi rasa-rasanya doa kami seperti tidak didengarkan oleh Tuhan. Seakan-akan karena semakin kami berdoa untuk menolong orang ini, tidak ada tanda-tanda sama sekali Tuhan menolong orang ini. Hutangnya tetap ada dan dia tetap bergumul bagaimana harus membayar hutangnya. Sampai pada suatu hari saya menyadari bahwa ternyata di dalam lubuk hati saya, yaitu motivasi hati saya yang tersembunyi di dalam hati saya ini, saya sebenarnya diam-diam mengharapkan bahwa kalau saya mendoakan orang ini dan kemudian Tuhan akan menolong dia, maka setidak-tidaknya dia akan memberkati saya dengan uang. Begitu yang tersimpan di dalam motivasi hati saya. Sampai akhirnya saya masuk ke dalam kamar, saya berdoa kepada Tuhan, saya minta Tuhan untuk membersihkan motivasi hati saya. Dan saya berkomitmen kepada Tuhan bahwa apabila memang Tuhan menolong saudara kami ini dan memampukan dia untuk dia bisa menyelesaikan masalah hutang piutangnya, maka satu peser pun yang akan dia berikan kepada kami tidak akan kami ambil. Nah, saudara-saudara, dengan komitmen ini saya memastikan di dalam hati nurani saya, di dalam motivasi hati saya, bahwa saya memang tidak bermaksud untuk mencari uang melalui pelayanan ini. Dan apa yang terjadi sungguh mengejutkan. Tuhan memberikan hikmat dan kemudian Roh Kudus bekerja melalui hikmat yang dia berikan kepada kami itu, dan orang itu pun tertolong. Hutangnya lunas dibayar. Apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara melalui kesaksian ini? Yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah bahwa ketika hati saudara dibersihkan, ketika pikiran saudara dibersihkan dari yang jahat, ketika anggota-anggota tubuh saudara dibersihkan dari yang jahat, saudara benar-benar menjadi saluran kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan apa yang menjadi kerinduan Roh Kudus bagi orang lain, bagi dunia, dan bagi orang-orang percaya lainnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan kembali supaya kita menjadi saluran-saluran kuasa Roh Kudus. Bagaimanakah caranya kita menjadi saluran kuasa Roh Kudus? Yaitu kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah. Kita menarik anggota-anggota tubuh kita dari yang jahat dan menyerahkannya kepada Tuhan menjadi senjata kebenaran. Pada saat saudara menyerahkan anggota-anggota tubuh saudara kepada Tuhan, Tuhan memakainya menjadi senjata kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan doa. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami menjadi saluran-saluran kuasa Roh Kudus. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu bahwa tatkala kami beriman kepada Yesus Kristus, di saat kami menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus hadir di dalam hati dan batin kami. Dan kehadiran Roh Kudus di dalam kami membawa serta kuasa ilahi
yang memampukan kami untuk kami menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Bapa, Engkau menyucikan kami dari segala yang jahat. Engkau sucikan pikiran kami, sucikan lidah dan bibir mulut kami, sucikan hati dan motivasi kami, sucikan tangan dan kaki kami, dan biarlah kami menjadi saluran-saluran kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Tuhan ini di dalam kepribadian kami masing-masing, supaya dimanapun kami berada, kami siap menjadi saluran kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang malam ini diberkati oleh firman Tuhan? Angkat tanganmu di rumah masing-masing. Ya, saya percaya kita semua diberkati. Dan malam ini kita dibukakan hati pikiran kita bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan, kepunyaannya Tuhan, saluran daripada kuasa Roh Kudus untuk kita nyatakan kepada banyak orang. Saya berdoa kita semuanya bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hambanya. Kiranya Tuhan terus memakai hambanya menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Saudaraku, kita besok masuk pada hari yang terakhir, hari yang ke-10, hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Siapkan hati saudara. Saya percaya dalam ibadah 10 hari Pentakosta di hari yang terakhir, kita semuanya akan dilawat oleh Tuhan, dan kita semuanya mengalami kebangkitan roh. Dan ibadah 10 hari yang ke-10 kita akan lakukan bukan pada malam hari, tapi serentak pada pagi jam 9 bersama dengan ibadah raya istimewa online. Jadi kita akan lakukan ibadah 10 hari Pentakosta tepat hari yang ke-10 jam 9 pagi, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan ini. Doakan saya supaya Tuhan boleh pakai saya menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya keluarga Telios, tapi siapapun yang mendengar firman Tuhan, bahkan bangsa-bangsa pun akan diberkati Tuhan. Saudaraku, tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan, membara di dalam Tuhan. Shalom.